Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih dapat bertemu dalam pembelajaran meskipun masih dalam jaringan. Untuk pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai kerusakan bahan hasil pertanian. Sebelumnya telah dibahas pengertian, kemudian tanda-tanda kerusakan, prosedur identifikasi kerusakan, faktor-faktor kerusakan, dan untuk jenis-jenis kerusakan ini akan dibahas hari ini. Jenis-jenis kerusakan itu ada 5. Yang pertama adalah kerusakan mikrobiologis. Ini disebabkan oleh mikroorganisme yang merusak nutrisi dalam bahan. Kemudian ada kerusakan biologis. Ini disebabkan oleh serangga dan hewan pengerat dan juga disebabkan juga oleh aktivitas enzim. Kemudian ada kerusakan mekanis. Ini disebabkan oleh benturan, gesekan, atau tekanan pada bahan hasil pertanian. Biasanya kerusakan mekanis ini terjadi saat proses pemanenan, pendistribusian, dan penyimpanan sebelum pengolahan. Kemudian ada kerusakan fisik, ini terjadi karena adanya perlakuan pendinginan dan pemanasan dengan menggunakan suhu yang ekstrim. Lalu ada kerusakan kimia, ini disebabkan karena adanya reaksi kimia dalam bahan yang menyebabkan perubahan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kerusakan mikrobiologis. Ini disebabkan oleh mikroorganisme. Dan kerusakan ini memberikan kerugian yang cukup luas karena mempengaruhi juga kesehatan manusia. Mikroorganisme ini selain dapat mengubah bentuk bahan hasil pertanian, juga menghasilkan lendir. Mikroorganisme juga dapat menghasilkan toksin atau racun yang dapat membahayakan jika terkonsumsi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme, yang pertama adalah kadar air. Ketika suatu bahan mengandung kadar air yang tinggi, ini dapat meningkatkan pertumbuhan dari mikroorganisme karena mikroorganisme itu membutuhkan air untuk hidupnya. Lalu untuk suhu, ketika bahan disimpan pada suhu optimum pertumbuhan dari mikroorganisme, maka mikroorganisme ini akan mengalami peningkatan. Lalu untuk lama penyimpanan dan tempat penyimpanan, ini terjadi jika bahan disimpan di tempat yang kurang bersih, kurang tertutup dalam waktu yang lama. Ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan dari mikroorganisme. Lalu, cara mikroorganisme untuk merusak suatu bahan itu adalah dengan menguraikan kandungan nutrisi di dalam bahan. Kita bahas aktivitasnya. Yang pertama, mikroorganisme ini dapat memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Biasanya dilakukan oleh Bacillus dan Pseudomonas. Aktivitas ini dapat menyebabkan bahan menjadi lebih lunak dan pH-nya turun karena mengandung asam. Kemudian, pemecahan karbohidrat oleh bakteri dan hamir biasanya dilakukan oleh Lactobacillus. Itu dapat membentuk lendir yang berwarna kehijauan pada daging. Kemudian, aktivitas kedua adalah mikroorganisme juga dapat memecah protein menjadi gugus peptida, gas amonia, dan lain-lain. Pemecahan ini dapat mengubah aroma bahan menjadi kurang baik, seperti busuk serta menyengat. Nah, ini adalah contoh kerusakan akibat mikroorganisme. Yang pertama, pembentukan lendir pada daging. Ini disebabkan oleh Lactobacillus viridescens dan hamir. Kemudian, adanya pertumbuhan jamur dan jamur pada serealia serta kacang-kacangan dapat mengubah warna. Ini disebabkan oleh Penicillium yang menyebabkan warna biru kehijauan, kemudian Aspergillus yang menyebabkan warna hijau, dan Rhizopus itu yang menyebabkan warna hitam pada serealia serta kacang-kacangan. Kemudian ada perubahan bau busuk pada ikan. Ini disebabkan oleh bakteri yang menguraikan protein menjadi amonia dan histamin. Dan yang terakhir ada pelunakan tekstur umbi-umbian. Ini disebabkan oleh bakteri Lactobacillus, jamur Rhizopus, dan kapang Aspergillus yang menyebabkan tekstur umbi-umbian menjadi lebih lunak serta mengalami perubahan aroma. Selanjutnya adalah kerusakan mekanis. Kerusakan ini disebabkan oleh benturan, tekanan, gesekan, dan dipengaruhi juga oleh ukuran bahan serta kandungan airnya. Kerusakan ini dapat terjadi selama pemanenan, pendistribusian, menuju gudang penyimpanan, dan selama penyimpanan. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh tindakan manusia yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan. Tingkat kerusakan mekanis tergantung pada jenis bahan, macam dan besarnya gaya mekanis, kadar air bahan, ukuran berat, dan bentuk bahan.
Adapun kerusakan mekanis ini dibagi menjadi dua, yaitu kerusakan kentara. Ini merupakan kerusakan yang langsung dapat terlihat, seperti memar, lecet, robek, retak, pecah, dan belah. Dan kerusakan tidak kentara ini biasanya tidak langsung dapat terlihat, tetapi ketika sudah dirasakan baru dapat diketahui terdapat perubahan pada rasa dan aromanya. Kerusakan tidak kentara ini biasa terjadi pada buah durian yang sudah tidak segar, biasanya memang tidak terlihat kerusakannya, tetapi ketika dirasakan itu rasanya sudah tidak manis atau lebih hambar. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh kerusakan dari kerusakan mekanis. Yang pertama ada buah mangga, ini dipanen menggunakan galah, sehingga mengalami kerusakan karena terjatuh ke batu atau tanah yang keras. Lalu, ini kerusakan pada sayur akibat penyimpanan yang menyebabkan sayuran saling bergesekan, sehingga mengalami memar, retak, atau patah. Dan yang ketiga ada kerusakan tomat akibat tekanan yang terjadi selama penyimpanan. Selanjutnya adalah kerusakan fisik. Kerusakan fisik ini terjadi akibat adanya perlakuan seperti pemanasan dan pendinginan yang dilakukan setelah pemanenan atau saat penyimpanan. Yang pertama adalah pemanasan. Perlakuan panas yang tidak tepat dalam mengatur suhu dan waktu ini dapat menyebabkan kerusakan yang dikenal dengan case hardening. Biasanya, bahan akan mengalami kekeringan di bagian luar, tetapi bagian dalamnya masih basah, sehingga memicu kerusakan. Biasanya, case hardening ini terjadi karena suhu pengeringan awal terlalu tinggi, sehingga bagian luarnya sudah mengalami pengeringan, sedangkan bagian dalamnya itu belum. Selanjutnya ada pendinginan. Untuk pendinginan ini, kerusakannya dikenal dengan chilling injury. Ini merupakan luka akibat proses pendinginan, dan freezing injury ini adalah luka yang disebabkan oleh proses pembekuan. Chilling injury dapat terjadi juga karena adanya racun yang terdapat pada bahan pangan yang kadarnya akan terus meningkat selama proses pendinginan. Sedangkan freezing injury ini terjadi karena bahan mengalami luka pembekuan akibat adanya kristal-kristal es yang menutupi, sehingga bahan mengalami kekeringan. Setelah mengalami kekeringan, ini akan mengakibatkan fungsi protein, enzim, dan metabolisme akan terhenti sehingga menyebabkan kebusukan. Selanjutnya adalah kerusakan biologis. Kerusakan biologis ini yang pertama disebabkan oleh serangga atau hewan pengerat seperti tikus. Kerusakan oleh serangga dan hewan pengerat ini dapat terjadi mulai dari bahan sebelum dipanen sampai bahan disimpan. Adanya serangga dan hewan pengerat ini dapat juga menjadi pintu masuk mikroorganisme untuk merusak dan memperparah kerusakan itu. Biasanya, kerusakan oleh serangga dan tikus ini ditemukan pada biji-bijian, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Selanjutnya ada kerusakan fisiologis. Ini disebabkan oleh reaksi-reaksi metabolisme atau oleh enzim-enzim yang ada di dalam bahan. Kerusakan ini biasanya ditandai dengan peningkatan suhu, kelembaban, dan timbulnya gas pada bahan. Pada suhu yang memungkinkan atau suhu yang optimum, ini akan terjadi perubahan susunan karbohidrat, protein, dan lemak, sehingga enzim-enzim di dalam bahan ini akan aktif dan mempercepat proses pembusukan. Aktivitas enzim biasanya ditemukan pada buah-buahan dan sayuran, dan perubahan yang terjadi itu meliputi perubahan warna, rasa, dan tekstur. Contohnya, pada warna buah, yang awalnya hijau itu akan menjadi kuning sampai kecoklatan jika akan mendekati kerusakan. Dan pada tekstur buah yang awalnya itu padat akan menjadi lebih lunak dan sangat lunak ketika sudah mengalami kerusakan. Nah, ini adalah contoh kerusakan biologis. Yang pertama, kerusakan fisiologis. Ini mudah ditemui pada buah-buahan, biji-bijian, dan sayuran. Contohnya pada pisang, yang disimpan pada tempat yang tertutup dapat mempercepat proses pematangan. Jika terlalu lama disimpan, maka pisang akan mengalami kebusukan. Kemudian ada kerusakan oleh serangga dan hewan pengerat. Ini dijumpai pada jagung, sorghum, kacang yang sudah rusak karena dimakan oleh serangga. Tetapi bisa juga serangga-serangga ini memakan buah-buahan yang memang sudah dikupas dan dibiarkan disimpan di tempat terbuka. Sedangkan untuk sayuran dan buah-buahan ini biasanya ditemukan juga ulat dan lalat yang masuk ke dalam.
Selanjutnya ada kerusakan kimia. Kerusakan kimia ini terjadi karena adanya reaksi kimia di dalam bahan. Contohnya reaksi pencoklatan dan oksidasi yang menyebabkan ketengikan. Kerusakan ini juga terjadi karena adanya kerusakan jenis lain seperti kerusakan fisik dan mikrobiologis. Ketengikan atau perubahan aroma pada daging ini disebabkan oleh adanya oksigen yang masuk ke dalam daging dan merusak atau mengoksidasi lemak sehingga aroma daging menjadi berubah menjadi tengik. Sedangkan untuk proses browning atau pencoklatan ini biasanya terjadi pada apel dan kentang dan terjadi karena adanya oksigen yang masuk ke dalam bahan ketika sudah dikupas atau karena adanya enzim yang dapat mengubah senyawa-senyawa di dalam bahan dan menghasilkan pigmen warna coklat. Setelah membahas jenis-jenis kerusakan, mari kita bahas pencegahan kerusakannya. Yang pertama untuk kerusakan mikroorganisme. Yang pertama, bisa mengurangi kandungan air pada bahan dengan cara pengeringan pada suhu yang terkontrol, seperti pengeringan buah-buahan sehingga menjadi produk buah kering. Nah, ini contohnya produk buah kering yang dilakukan untuk mencegah kerusakan buah. Kemudian, mengolah bahan menjadi produk makanan dengan cara fermentasi seperti mengolah susu menjadi yogurt. Lalu melakukan sterilisasi dan pasteurisasi pada susu sehingga tidak mudah rusak. Dan menggunakan kemasan yang baik untuk bahan serta melakukan iradiasi bahan dengan sinar buatan. Iradiasi ini digunakan untuk membunuh mikroorganisme dengan menggunakan sinar buatan. Selanjutnya ada pencegahan kerusakan untuk kerusakan mekanis. Yang pertama, proses pemanenan dilakukan secara hati-hati agar tidak melukai bahan seperti buah-buahan, sayuran, dan umbi-umbian. Kemudian, untuk pengangkutan dan pendistribusian bahan menuju penyimpanan ini menggunakan alat dan kemasan yang aman. Selanjutnya adalah pencegahan kerusakan untuk kerusakan biologis, fisik, dan kimia. Untuk kerusakan biologis, yang pertama, penyimpanan bahan hasil pertanian di gudang dengan tepat, tidak pada tempat yang lembab dan terlindungi dari sinar matahari langsung. Kemudian, penggunaan insektisida dan fumigasi pada lingkungan sekitar gudang untuk menghindari serangan serangga dan hewan-hewan lain. Kemudian, dapat juga dilakukan dengan memperlambat proses metabolisme bahan. Pencegahan kerusakan fisik ini terdiri dari pengaturan suhu pendinginan dan pemanasan pada bahan dengan suhu yang terkontrol. Lalu untuk kerusakan kimia ini dapat dicegah dengan menggunakan kemasan yang kedap oksigen untuk mencegah oksidasi pada lemak agar tidak terjadi ketengikan pada bahan seperti daging. Kemudian dilakukan juga pelapisan buah-buahan dengan edible coating atau lapisan tipis yang terbuat dari pati untuk mencegah pencoklatan. Biasanya edible coating ini diterapkan pada produk apel. Nah, cukup sekian pembahasan materi untuk pertemuan hari ini. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.